Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecerdasan. Kecerdasan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia yang Allah berikan kepada manusia. Kecerdasan adalah fadlullah, karunia yang Allah berikan kepada manusia. Tapi sesungguhnya kecerdasan yang paling mulia itu apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan secara komprehensif tentang dimensi kecerdasan itu. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Asr. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal asr, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu. Waktu yang sangat universal. Allah memang bersumpah dengan waktu-waktu tertentu dalam Al-Quran. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal duha, demi waktu duha. Wal laili, demi waktu malam. Wal nahari, demi waktu siang. Wal syamsi, demi matahari. Wal qamari, demi bulan. Tapi Allah menggunakan seluruh demi masa, demi waktu, demi zona ruang dan waktu dengan sebutan wal asri. Maka di saat Allah mengatakan wal asri innal insana, sesungguhnya semua manusia. Alif lam itu lil istighraq. Maknanya adalah mencakup semua dimensi manusia. Tua, muda, laki, perempuan, remaja, dewasa, anak-anak pun disebut dengan makna al-insan. Innal insana, sesungguhnya manusia. Semua manusia. Alif lam lil istighraq. Lafi khusrin. Berada dalam suasana kegagalan. Suasana tidak sukses dalam dimensi hidupnya. Tidak berhasil di dalam menggapai cita-cita luhurnya. Menyesal dan penyesalan yang dia dapatkan dalam hidupnya. Maka di saat Allah mengkhitab seperti itu, maka kecerdasan-kecerdasan apa sajakah yang menyebabkan orang itu sukses meraih kehidupan masa depannya, gemilang untuk meraih kebahagiaan dunia akhiratnya? Allah membuat statement, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman inilah yang disebut dengan sebutan spiritual quotient, kecerdasan spiritualitas. Kecerdasan spiritualitas adalah dimensi pertama bagi sisi manusia untuk meraih keberhasilan itu harus diawali dengan kecerdasan iman atau disebut dengan spiritual quotient, kecerdasan spiritualitas. Maka seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala berupa syariah yang Allah bebankan kepada al-mukallafin, orang-orang yang mukallaf, yang diberikan beban hukum oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diawali dengan iman. Perintah itu diawali dengan iman. Kenapa? Karena orang yang memiliki kecerdasan spiritualitaslah yang mampu melaksanakan perintah Allah itu dengan baik. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Puasa adalah perbuatan melelahkan, membuat kita haus dan lapar dan dahaga. Tapi karena yang dipanggil adalah kecerdasan spiritual, maka dia menjadi ringan perintah itu. Maka ukuran orang yang sukses itu adalah memiliki kecerdasan spiritualitas yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang memiliki kecerdasan spiritualitas yang bagus, yang baik, yang tinggi, maka inilah manusia yang akan naik derajatnya menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kecerdasan spiritualitas itu adalah jauharun, laksana, intan, berlian, mutiara, substansi dari ragawi manusia itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan yang pertama. Yang kedua disebut dengan kecerdasan sosial. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecerdasan sosial, social quotient. Ternyata iman tidak akan optimal keimanan seseorang
jika tidak diekspresikan, diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sebuah keputusan hukum, sholat misalnya, digandeng dengan zakat. Aqimus sholata wa atuz zakat. Sholat adalah dimensi personal, dimensi individual hamba kepada Allah. Sedangkan zakat adalah dimensi sosial hamba dengan masyarakat, dengan alam sekitarnya. Maka kecerdasan yang kedua itu disebut dengan social cohesion. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang ketiga, yang disebut kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kecerdasan intelektual. Wa tawassau bil haq. Ternyata kognitif, logika, rasional, pikiran manusia itu diletakkan nomor 3 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kecerdasan iman, kecerdasan sosial baru disebut kecerdasan intelektual. Al-haq itu adalah kebenaran. Kebenaran bisa dalam makna kebenaran filosofis. Kebenaran filosofis adalah kebenaran rasional. Kebenaran rasional adalah kebenaran logika. Kebenaran logika adalah kebenaran intelektualitas. Maka orang yang cerdas sesungguhnya adalah memiliki kapasitas intelektual yang baik, yang bagus, dan cemerlang yang Allah letakkan pada manusia itu sendiri. Tapi ingat, kecerdasan itu diletakkan nomor 3 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kecerdasan intelektual. Maka tidak boleh ada orang yang mempertentangkan antara akal dengan wahyu. Maka seandainya akal tidak menerima apa yang diperintahkan dalam wahyu, maka akal harus tunduk kepada wahyu itu. Kenapa? Karena tidak semua hal dapat dilogikakan dengan akal pikiran. Semua harus diawali dengan kecerdasan spiritualitas. Maka kecerdasan spiritualitas nomor 1. Kecerdasan intelektualitas diletakkan nomor 3 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kecerdasan intelektualitas itu menjadi sarana yang paling esensi untuk orang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iblislah hamba Allah yang paling dekat, karena dia mungkin dianggap hamba yang paling rasional adalah iblis. Lau kanal aklu, seandainya akal, wasilatin, salah satu media, sarana ditaqarrubi ilallahi Subhanahu wa Ta'ala, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakana iblisu aqrabal abdi ilallah. Maka iblislah hamba Allah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau semua hal berdasarkan nalar logika semata. Tapi Allah tidak meletakkan nalar dan logika menjadi nomor urut 1, tapi dia diletakkan nomor urut 3 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecerdasan yang keempat, wa tawassaw bis sabr, yang disebut dengan kecerdasan emosional, emotional quotient. Bahwa kita harus pintar merasa, pintar meraih, pintar empati. Orang yang memiliki kecerdasan empati, merasa dengan apa yang dirasakan oleh orang lain, itu adalah bagian yang terbaik yang Allah letakkan pada dimensi manusia itu. Maka jika orang itu sudah komplit, lengkap 4 kecerdasan pada dirinya, maka dialah orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia, orang yang paling sukses dunia wal akhirah. Yang mampu menggabungkan secara komprehensif, secara universalitas, dimensi kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional. Itulah makna wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya mau baca kandungan ayat Al-Quran, cukup Anda baca wal asri, sudah menjelaskan semua makna-makna kandungan di dalam Al-Quranul Karim. Itulah esensi wal asri. Maka kita orang yang beriman, kita yang hidup di era kontemporer ini, mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Gunakan kecerdasan spiritual untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Gunakan kecerdasan sosial untuk kita berkhidmah kepada sesama manusia. Gunakan kecerdasan intelektual untuk merenung, berpikir, menganalisa, mengkaji, dan menelaah apapun
yang Allah berikan kepada kita. Dan kecerdasan emosional untuk kita merasa dari apa yang dirasakan oleh orang lain. Untuk bisa empati terhadap realitas sosial masyarakat di sekeliling dan sekitar kita. Itulah sesungguhnya orang yang bahagia dunia wal akhirah. Wal afu minkum, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.